fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh Ledia Hanifa Amalia, nomor anggota A427. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau yang mewakili, rekan-rekan hadirin yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih sayang dan rahmatnya, kita bisa menghadiri rapat ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesolehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan. Pimpinan dan anggota Balik DPR RI, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkumham, dan hadirin yang berbahagia. Menyikapi hasil panja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Panja Badan Legislasi bersama dengan pemerintah, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, fraksi PKS menegaskan bahwa metode apapun yang akan digunakan haruslah bertujuan untuk mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar menjadi lebih baik, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan negara. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan problem tumpang tindih peraturan perundang-undangan, baik dari sisi konten atau muatan maupun teknis penataannya. Oleh karena itu diperlukan adanya metode yang pasti, baku, dan standar untuk menjadi pedoman yang sudah ditentukan serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disusun dengan menggunakan metode omnibus, alih-alih mengejar percepatan dan kepentingan penciptaan lapangan kerja, hal itu justru mengabaikan kualitas hasilnya karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dan para stakeholders. Upaya untuk akselerasi pencapaian tujuan undang-undang tidak boleh dilakukan dengan menyimpangi tata cara dan pedoman baku yang berlaku demi mencapai tujuan tersebut karena hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan sejumlah prasyarat penggunaan metode omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan undang-undang. Fraksi PKS mengusulkan prasyarat penggunaan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. A. Bahwa metode omnibus hanya dapat digunakan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap satu bidang atau satu topik khusus tertentu. B. Penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam tahapan perencanaan. C. Bahwa diperlukan pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus agar penyusunannya tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dengan mengabaikan partisipasi publik. Ketiga, fraksi PKS tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan atau dicabut dengan mengubah dan atau mencabut peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini karena ketentuan tersebut membatasi adanya revisi suatu materi muatan langsung di peraturan perundang-undangan asal atau peraturan perundang-undangan induk yang terdampak oleh peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR. Karena hal ini membenarkan praktek legislasi yang tidak baik sehingga merendahkan marwah pembentuk undang-undang. Meskipun dalam
pasal di dalam draft rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini disebutkan bahwa perbaikan hanya meliputi perbaikan terhadap kesalahan teknis penulisan yang dilakukan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR dan pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas rancangan undang-undang tersebut, namun pada praktiknya ketentuan ini rawan untuk disalahgunakan. Seperti yang terjadi pada saat pengesahan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja, di mana terdapat perubahan materi muatan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden yang tidak sekedar bersifat teknis penulisan, termasuk juga mengubah substansi dan terdapat salah dalam pengutipan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang, serta partisipasi masyarakat secara bermakna, baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun masyarakat umum, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, untuk mengoptimalkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas sehingga memberikan kesempatan kepada publik untuk turut mengkritisi dan memberikan masukan. Keenam, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan perihal pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan berbasis elektronik untuk diperjelas mengenai ruang lingkup dan pembatasannya, agar dalam praktiknya tidak menimbulkan multitafsir. Fraksi PKS menilai pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas untuk menunjang optimalnya pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik. B. Dalam praktiknya, pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik jangan sampai melemahkan hak anggota DPR untuk berpendapat karena keterbatasan ruang virtual dibandingkan dengan ruang nyata dalam rapat-rapat di DPR. C. Pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik ini harus dibatasi pelaksanaannya, jangan sampai dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat yang membabi buta agar suatu peraturan perundangan segera disahkan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ketujuh, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Kedelapan, fraksi PKS mengusulkan agar dilakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengundang para pakar hukum, akademisi di bidang ilmu perundang-undangan, serta praktisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih jernih dan komprehensif. Pembahasan RUU ini terasa dilakukan secara tergesa-gesa dan kejar tayang untuk segera disahkan. Padahal seharusnya DPR dapat menjalankan fungsi legislasi yang telah dijamin dalam konstitusi dengan lebih cermat dan hati-hati, karena menyangkut keberlakuan suatu undang-undang dalam waktu yang panjang dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selain itu, sebaiknya revisi ini tidak dimaksudkan semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagai upaya untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada dalam rangka perbaikan kualitas legislasi agar memihak kepada kepentingan rakyat. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkumham, serta hadirin yang kami hormati. Berdasarkan catatan kami tersebut, dengan memohon taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan belum dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi undang-undang, karena fraksi PKS menilai masih diperlukan pengkajian yang mendalam terhadap substansi perubahan undang-undang yang dimaksud. Demikian pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan. Semoga rapat pleno hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk menyusun tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Atas perhatian seluruhnya, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 Ramadan 1443 Hijriah, 13 April 2022 Masehi. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA ditandatangani, Sekretaris Ledia Hanifah ditandatangani.